Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Arianto Bulu, NIM 1734030020, kelas A reguler sore, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video parodi untuk tugas sosiologi terapan yang ke-6 yang berjudul Mencapai dan Mengajar Mahasiswa di Kemiskinan. Sejak penerbitan edisi pertama dari buku yang menarik, edukasi dan buku informatif, dampak negatif kemiskinan terhadap pendidikan telah tetap serius dan keras kepala. Meskipun beberapa kemajuan telah terjadi, lebih sedikit anak yang hidup dalam kemiskinan dan lebih banyak orang tua memiliki pekerjaan. Namun, tingkat kemiskinan yang substansial di antara anak-anak tetap ada. Pada tahun 2015, 1 dari setiap 5 anak di Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan dalam 21%. Namun tarif untuk anak-anak kulit berwarna hitam adalah jauh lebih tinggi daripada tarif untuk total populasi dan untuk non kulit putih, Hispanik. Tingkat kemiskinan untuk kelompok-kelompok ini adalah 36% untuk Afrika Amerika, 34% untuk India Amerika, 31% untuk Hispanik, 13% untuk Asia dan Kepulauan Pasifik, dan 12% untuk kulit putih non-Hispanik. Kemajuan telah dibuat dalam tingkat kelulusan sekolah menengah atas siswa penyok. 83% siswa sekolah menengah lulus tepat waktu pada tahun 2014. Namun tingkat kelulusan bervariasi antar etnis dan ras. Kelompok seperti yang ditunjukkan presentasi ini: Indian Amerika penduduk asli Alaska 72%, Afrika Amerika 75%, Hispanik 78%, kulit putih non-Hispanik 88%, dan Kepulauan Asia Pasifik 90%. Meskipun tingkat kelulusan sekolah menengah untuk siswa terkenal, hanya sepertiga orang Amerika yang memiliki gelar sarjana, 4 tahun pada tahun 2015. Besarnya persentase anak-anak asing hidup dalam kemiskinan dan persentase yang relatif rendah dari siswa asing lulus kuliah dibandingkan dengan negara-negara seperti Kanada, Jepang, Irlandia, dan Korea Selatan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 2017. Ini dia mengapa cara yang efektif dan kreatif untuk pendidik siswa yang hidup dalam kemiskinan yang dijelaskan dalam buku ini tepat waktu dan dibutuhkan. Buku ini memberikan kontribusi yang unik, orisinal, dan signifikan bagi literatur ilmiah tentang mendidik siswa yang lahir dan tumbuh di masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 1960-an, sebagian besar buku yang berhubungan dengan pendidikan siswa miskin menggambarkan defisit budaya mereka dan cara-cara di mana nilai-nilai dan perilaku keluarga dan masyarakat mereka menyebabkan rendahnya nilai akademik mereka berprestasi. Gorky menyegarkan dan memberdayakan karena menekankan ketahanan siswa berpenghasilan rendah dan keluarga dan menjelaskan mengapa pendidik perlu mengidentifikasi dan Amerika sikap, keyakinan dan perilaku terhadap siswa penghasilan rendah dalam rangka mengubah persepsi mereka tentang siswa miskin dan menciptakan ruang kelas yang adil, sekolah di mana siswa berpenghasilan rendah dapat belajar dan berkembang. Gorky menjelaskan betapa sulitnya bagi guru dan pendidik lainnya untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku mereka terhadap siswa berpenghasilan rendah dan keluarga mereka dan menjadi pendidikan yang melek kesetaraan. Ini adalah sebuah proses yang sulit karena stereotip dan kesalahpahaman tentang orang miskin yang dilembangkan dan diabaikan dalam arus utama media dan dalam budaya nasional. Tertulis besar, Gorky menggambarkan dengan menyentuh dan secara keyakinan bagaimana dia menginternalisasi dan harus melupakan banyak dari yang
populer stereotip dan kesalahpahaman tentang orang miskin. Meskipun ia tumbuh dewasa di rumah dengan ayah dari keluarga kelas pekerja perkotaan dan ibu dari keluarga aplaian yang miskin, dia menggunakan pribadi yang jitu dan kuat ini contohnya untuk menggarisbawahi betapa bertanam stereotip, kesalahpahaman dan sikap negatif terhadap orang miskin ada dalam masyarakat Amerika dan betapa sulitnya mereka untuk mengatasinya. Gorky melaporkan penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika percaya bahwa orang miskin menjadi miskin karena milik mereka sendiri kekurangan, dan bahwa masalah yang mereka alami berasal dari diri mereka sendiri. Perilaku karena Amerika adalah tanah kesempatan untuk semua. Gorky percaya bahwa sekolah dapat membuat perbedaan dalam kehidupan siswa penyok dan bahwa guru dapat menjadi pendidik transformatif jika mereka inilah mengubah sikap dan keyakinan mereka tentang siswa miskin dan keluarga dan mengganti konsepsi defisit mereka tentang orang miskin dengan konsep Tion, sebuah konsepsi tentang siswa miskin dan masyarakat menggambarkan cara mereka bertahan hidup dalam kondisi dan lingkungan yang keras, menunjukkan berbelas kasih kepada orang lain, memberi dan murah hati untuk amal, dan bekerja sama dan berbagi dengan orang-orang di komunitas mereka. Gorky berpikir bahwa karakteristik orang-orang berpenghasilan rendah ini dapat membantu memanusiakan kita semua. Gorky memanfaatkan beberapa dekade penelitian untuk mendekonstruksi banyak mitos, kesalahpahaman dan praktik pendidikan populer yang melemahkan daripada meningkatkan presentasi pendidikan siswa berpenghasilan rendah. Dia menggambarkan bagaimana daftar pendidikan populer yang menggambarkan karakter budaya, karakteristik siswa miskin seperti tersebar luas dan populer. Daftar yang tertulis oleh Ruby Fine 2013 merugikan karena menganalisasi siswa berpenghasilan rendah dan membunyikan perbedaan budaya yang luar biasa di antara kelompok penduduk berpenghasilan rendah. Gorky dengan meyakinkan menggambarkan segudang perbedaan yang ada di antara kelompok populasi yang menjadi korban oleh kemiskinan, dan secara mendalam menggambarkan bagaimana kelas dialami dalam banyak lensa. Ada sejumlah buku yang sangat bagus yang menggambarkan luas nasional kesenjangan kelas antara si kaya dan si miskin di Amerika Serikat, faktor struktural dan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan yang semakin besar dan mengkhawatirkan. Ini Ion 1997, Kosol 1991, Stiglitz 2012. Buku Gorky adalah untuk karena meskipun ia menggambarkan faktor struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, ia terutama berfokus pada apa yang guru dan lainnya yang dapat dilakukan pendidik sekolah saat ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih merata untuk siswa berpenghasilan rendah. Dia memperoleh rekomendasinya dengan meninjau penelitian yang telah dilakukan selama beberapa dekade. Akibatnya buku ini memiliki landasan empiris yang kuat yang sangat memperkaya. Dia menunjukkan misalnya bahwa banyak sekolah menerapkan strategi yang dirancang untuk meningkatkan presentasi akademik siswa berpenghasilan rendah, tetapi memiliki efek sebaliknya. Contohnya termasuk penghilangan seni, musik dan program pendidikan jasmani. Sementara penelitian menunjukkan bahwa program ini meningkatkan presentasi akademik siswa, terutama di kalangan
mahasiswa berpenghasilan rendah penyok. Contohnya, lain adalah meluaskan praktik pengajaran tingkat rendah, keterampilan matematika dan literasi di sekolah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sementara penelitian menunjukkan bahwa siswa di sekolah dengan tingkat kemiskinan tinggi belajar paling baik ketika mereka diajarkan keterampilan konseptual dan penalaran tingkat tinggi. Buku ini akan mendorongkan para guru dan praktis pendidikan lainnya memikirkan kembali sikap, nilai dan keyakinan mereka tentang siswa dan keluarga miskin, kebohongan, untuk secara kritis memeriksa banyak praktik yang dirancang untuk meningkatkan prestasi akademik siswa berpenghasilan rendah yang memiliki efek sebaiknya. Mengkonsep ulang dan memikirkan kembali cara-cara dan di mana siswa berpenghasilan rendah dididik dan menerapkan cara-cara bijaksana untuk menciptakan ruang kelas dan sekolah di mana mereka akan mengalami pemerataan pendidikan akan sangat diuntukkan meningkatkan populasi siswa daripada berbagai kelompok yang sekarang mendaftar di sekolah negeri, siswa kulit berwarna dan siswa imigran miskin secara tidak proporsional, dan kebanyakan dari mereka bersekolah di sekolah menghasilkan rendah dan komunitas yang dipisahkan secara rasial. Guru dan pendidik lainnya perlu menjadi pengetahuan dan terampil dalam mendidik siswa yang hidup dalam kemiskinan karena populasi siswa dari beragam ras, suku, bahasa, dan agama kelompok di Amerika Serikat yang tinggal di masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun siswa di Amerika Serikat menjadi semakin beragam, sebagian besar guru bangsa berkulit putih, perempuan monogiul, dan memandang diri mereka sebagai kelas menengah, ras dan rasmi yang dilembangkan adalah faktor penting yang mempengaruhi dan menengani interaksi siswa dan guru dari kelompok etnis. Terima kasih.